Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan kabagas warasan sekawilujengan sedayanipun. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Kali ini kami akan meneruskan video kemarin yang di dalam butir-butir budaya Jawa tertulis Purwo Madya Wasono. Kemarin sudah saya utarakan bahwa Purwo itu permulaan, Madya itu tengahan, Wasono itu akhir hayat kita. Kita bicara dulu bahwa kita terlahir di dunia ini itu lantaran bapak ibu kita atau bapak biung kita. Selama mengandung antara 3 bulan lebih itu Allah Subhanahu wa taala itu meniupkan roh di dalam janin sang ibu. Lalu terjadi suatu kehidupan atau urip. Sifat urip, sifat hidup itulah yang orang Jawa mengatakan nyawa. Terjadilah suatu proses bahwa darah itu sifateng urip, napas talineng urip. Sudah lahir ke alam, sudah proses itu terjadi, akan lahir ke dunia, baru kita di alam madya ini bagaimana kita menjalankan suatu janji atau perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita membicarakan tentang wasono, alam akhir. Alam akhir itu yaitu alam kita orang Jawa mengatakan pecateng nyawa, yaitu orang kebanyakan meninggal dunia itu mengalami sekaratul maut. Sekaratul maut itu biasanya saya sendiri juga pernah sering menunggu orang-orang yang seperti itu. Itu dilihat dari kulit badan kalau digosok gini, diraba diginikan itu tidak berbunyi kemerisik. Kalau tidak berbunyi berisik itu tanda-tanda 2 jam sampai 3 jam dia akan meninggal. Terus biasanya kita lihat dari tapak kaki dulu. Tapak kaki dipegang dingin, terus mulai proses ke atas, sampai jantung kita. Jantung kita itu sudah sempurna. Keteking jantung sudah diam, tapi yang masih ada adalah keteking detak di ubun-ubun sini, atau otak kanan dan otak kiri di tengah-tengahnya ini, bun-bun orang Jawa mengatakan manik. Di situ ada denyut kecil. Sewaktu detak jantung kita sudah sempurna, anteng, kita sudah tidak merasakan sakit, tidak merasakan apa-apa, terasa nikmat sekali. Seperti teringat pada zaman karomatullah. Karomatullah itu kamulyaning Allah. Sesudah keadaan tenang, terasa nikmat, datanglah cahaya, berbagai macam cahaya datang, seakan-akan memutari daya cipta kita. Memutari daya cipta kita. Pesan kami, jangan takut. Itu adalah lepasnya hawa nafsu kita, lepasnya hawa nafsu kita,
tanda-tanda seperti itu. Dan di dalam diri kita, keimanan kita, itu tansah eling eh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin yang pernah kita pelajari. Tergantung kita pelajari dari mana kita belajar agamoning pangeran. Sejauh mana kita belajar agamoning pangeran. Karena kita sudah teringat atau eling marang pangeran, di situ seakan-akan cipta kita itu akan masuk ke alam yang sangat luas. Sangat luas sekali. Seperti terang tapi bukan terangnya siang atau bukannya terangnya matahari, tidak. Dia seakan terang tapi agak redup gimana ya. Kita tidak bisa membayangkan. Terang tapi hawanya tenang, indah gitu, elok banget. Itu menurut pandangan kami. Saya sendiri juga pernah mengalami mimpi atau gimana seperti itu. Ya mungkin itulah hampir sama seperti itu. Kita melihat alam yang sangat luas, tidak bertepi, tidak berkiblat, utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, seakan itu tidak ada. Kita seakan-akan sendirian di situ. Sesudah itu kita akan masuk ke alam rohiyah. Kelihatan alam rohiyah yang jelas seperti hamparan luas. Itulah alam nyawa. Di situ saya mengatakan alam yang nyawa. Di situ banyak cahaya-cahaya, katakan 5 cahaya. Itu yang sebenarnya terdapat dari kita sendiri, yaitu dari muka sifat kita, yaitu mata, pendengaran, hidung, panggepok, itu akan sirna seperti itu. Datangnya 5 cahaya itu adalah yang terdapat dari diri kita, yaitu dari lepasnya dari sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat pangambu seperti itu. Itulah alam rohiyah. Dan nanti akan ke alam siriyah. Bagaimana perjalanan roh kita ke alam siriyah itu. Mungkin cukup sekian penjelasan kami, nanti akan dilanjutkan kepada alam berikutnya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kalau ada kritik dan saran, mohon di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.